Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Kakak tertua, Fu Tingye, sedang berada di ruang kerja dan tidak mendengar suara air di kamar mandi gadis itu. Apakah air di bak mandi cukup dalam? Atau apakah pecahan kaca lebih cepat? Dia meremas pecahan kaca itu. Tiba-tiba pintu didobrak masuk. Itu adalah kakaknya, Fu Tingye. Dia melihat kekacauan di lantai, tatapannya terkunci pada tangan gadis itu yang penuh dengan pecahan kaca dan bekas darah. Dia mencengkeram pergelangan tangan Fu Anran yang ramping dan melemparnya ke tempat tidur besar di belakangnya. Suaranya rendah dan menakutkan. Fu Anran, apa yang kau lakukan? Melihat gadis itu tampak putus asa dan tidak ingin hidup, Fu Tingye menahan amarahnya, mencoba mengembalikan wibawanya yang biasa, dan menuntut penjelasan. Orang di tempat tidur itu tidak bergerak, tetapi hatinya mencibir dingin. Jelaskan mengapa aku ingin mati. Jelaskan ketidakpedulian dan rasa jijik kalian selama 10 tahun. Jelaskan bagaimana setelah kecelakaan mobil itu, kalian menimpakan kesalahan atas kematian orang tua kita pada aku yang saat itu baru berusia 4 tahun. Tahukah kalian betapa tidak berdaya dan takutnya aku? Tidak ada yang perlu dikatakan kepada kalian, para pembunuh. Semuanya harus berakhir. Luka di pergelangan tangan ini masih terlalu dangkal, lain kali harus lebih dalam lagi. Mendengar itu, otak Fu Tingye seketika menjadi kosong. Kecelakaan mobil, orang tua, dosa-dosa itu. Ingatan yang terpendam itu dirobek paksa oleh suara hati adiknya. Di pemakaman orang tua, Fu Anran kecil mengenakan gaun hitam, memeluk boneka kelinci usang, bersembunyi di balik karangan bunga, menatap keempat kakaknya dengan mata besar yang penuh ketakutan dan kebingungan. Kakak tertua, Fu Tingye, memaksakan diri, tatapannya dingin dan lelah. Kakak kedua, Fu Sisu, penuh dengan aura membunuh, menganggapnya sebagai penghalang. Kakak ketiga, Fu Jinian, tersenyum sempurna namun tanpa kehangatan. Kakak keempat, Fu Yun Xiao, mengunci pintunya, memisahkan diri dari dunia. Siapa yang pertama kali bicara? Sepertinya kakak kedua, Fu Sisu. Dia dengan dingin melontarkan 3 kata, pembawa sial. Jika bukan karena dia yang merengek ingin pergi ke taman hiburan, bagaimana mungkin orang tua mereka bertemu dengan truk yang lepas kendali itu? Sejak saat itu, gagasan ini menjadi alasan terbaik bagi mereka untuk membencinya. Selama 10 tahun, mereka menganggapnya seperti udara, menganggapnya sebagai aib keluarga, sebagai noda yang tidak seharusnya ada. Selain materi, mereka pelit memberikan kehangatan apapun. Tapi dia layu sendirian seperti rumput liar di villa yang dingin ini. Tubuh tinggi Fu Tingye tiba-tiba terguncang. Ternyata adiknya tahu segalanya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Penjelasan, hak apa yang dia miliki untuk bertanya. Sosok kecil di tempat tidur itu, untuk pertama kalinya dia melihat keputusasaan yang tak berdasar di matanya. Terdengar suara keras, pintu ditendang terbuka. Pertanyaan rendah yang menahan amarah yang meluap terdengar. Apa yang terjadi? Kakak kedua, Fu Sisu, berdiri seperti hantu di ambang pintu, tanpa ekspresi. Tatapannya menyapu lantai yang berantakan, melewati wajah pucat kakak tertua, dan akhirnya berhenti pada beberapa bekas darah segar dan tanda merah yang menyakitkan mata di pergelangan tangan Fu Anran. Fu Tingye tiba-tiba sadar kembali, bertabrakan dengan tatapan dingin dan tajam Fu Sisu. Tenggorokannya seperti tersumbat, suaranya hilang. Fu Anran meringkuk tak bergerak, seolah memisahkan diri dari dunia.
Tapi suara hati yang dingin itu terdengar bersamaan di benak kedua bersaudara itu. Kakak kedua juga datang. Gerakannya cepat sekali. Apakah dia takut aku tidak mati sepenuhnya, jadi dia datang khusus untuk menghabisiku. Bagus juga. Sebagai mantan tentara bayaran, tekniknya pasti lebih bersih dan rapi. Pupil mata Fushiguro mengecil. Ini bukan halusinasi. Dia menatap tajam ke arah kakak tertua, dan dari wajah yang sama terkejut dan pucatnya, dia mendapatkan konfirmasi yang paling menakutkan. Suara ini adalah suara hati Fu Anran. Pemahaman ini meledak di hatinya seperti petir. Menghabisinya, tentara bayaran, ternyata begitu cara adiknya melihatnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Suasana di dalam ruangan seolah membeku menjadi es. Hanya menyisakan napas lemah gadis itu dan detak jantung berat dari kedua pria itu. Di tengah kesunyian mati ini, senandung lagu yang ceria namun berlebihan terdengar mendekat, benar-benar merobek kesunyian yang menyesakkan itu. Pesta ya, ramai sekali. Kakak ketiga, Fu Jinian, bersandar di kusen pintu dengan senyum idola khasnya. Namun ketika tatapannya menyapu kekacauan di ruangan dan wajah pucat kakak-kakaknya, lalu jatuh pada siluet Fu Anran yang tak bernyawa, suhu di dasar matanya di balik senyum sempurna itu tiba-tiba menghilang. Anran kecil, ada apa ini? Sedang ngambek dengan kakak-kakak. Fu Jinian melangkah masuk dengan kaki panjangnya, nadanya ringan dan menggoda seperti biasa. Anak kecil, luka goresan begitu. Jelek sekali. Sini biar kakak ketiga lihat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya secara alami. Namun saat ujung jarinya menyentuh kulit adiknya, suara penuh rasa jijik kembali meledak di benak ketiga bersaudara itu. Akting kakak ketiga bagus sekali. Di bawah sinar matahari yang munafik itu penuh dengan racun. Ingin melihat tanganku? Apakah takut aku menyembunyikan silet atau obat tidur? Berapa banyak pil tidur yang dibutuhkan untuk mati? 1 botol atau 2 botol? Tangan yang diulurkan Fu Jinian membeku di udara. Senyum sempurnanya untuk pertama kalinya retak. Munafik, racun, obat tidur. Kata-kata ini meledak di otaknya. Adiknya jelas tidak membuka mulut. Apakah ini suara hati Anran? Suara hati yang aneh dan dingin itu membuat suhu ruangan turun ke titik beku. Saat ini, di sudut bayangan, sesosok tubuh yang menyatu dengan kegelapan bergerak pelan. Kakak keempat, Fu Yunxiao, entah sejak kapan sudah berdiri di sana. Dia menunduk, fokus menatap tablet di tangannya. Namun tepat saat suara hati tentang obat tidur itu terdengar, jari-jarinya yang menekan tepi tablet tiba-tiba menegang. Fu Anran di tempat tidur hatinya mati rasa. Kakak keempat juga ada. Hacker tingkat atas, pasti bisa menemukan cara mati tanpa rasa sakit. Atau di mana bisa mendapatkan sianida. Benar saja, melompat dari gedung masih cara yang paling cepat, kan? Terdengar suara retakan tajam. Tablet standar militer di tangan Fu Yunxiao retak karena remasannya. Cara mati tanpa rasa sakit, sianida, lompat gedung. Rencana bunuh diri ini keluar dari hati seorang gadis berusia 14 tahun, dampaknya 100 kali lipat lebih dahsyat. Keempat kakak laki-laki di ruangan itu semuanya terpaku di tempat. Fu Tingye terhuyung selangkah, suaranya serak dan hancur memohon. Anran, jangan pergi. Fu Anran tetap berbaring tak bergerak, namun hatinya bingung. Jangan pergi. Bukankah di rumah ini sudah lama tidak ada tempat untukku? Sedang memainkan drama kasih sayang saudara lagi? Atau sudah memikirkan cara baru untuk menyiksaku? Mati rasa dan kelelahan dalam suara hatinya membuat hati lebih dingin daripada keputusasaan dan ejekan sebelumnya. Dia tidak mempercayai reaksi mereka sedikit pun, hanya menganggapnya sebagai bentuk siksaan lain. Fu Tingye membuka mulutnya, ingin mengatakan bukan begitu, tetapi pengabaian dan luka selama 10 tahun adalah fakta. Semua penjelasannya tampak pucat dan konyol. Keluar. Kata yang dimuntahkan Fu Anran dingin dan menusuk,
seperti mengusir sekumpulan lalat yang menjijikkan. Kalian semua keluar. Suara itu tidak keras, tetapi menghantam hati keempat orang itu dengan berat. Namun tidak ada satu orang pun yang menggerakkan kaki. Udara hanya menyisakan konfrontasi tanpa suara dan kesunyian mati. Akhirnya Fu Tingye yang bergerak lebih dulu. Dia dengan sangat sulit perlahan menarik kembali tangannya yang terulur ke arah adiknya. Dia tidak menatap adiknya lagi, melainkan beralih ke ketiga adiknya, suaranya serak tapi tak terbantahkan. Sisu, jaga pintu. Kondisi Anran sangat buruk, jangan biarkan siapapun naik ke lantai atas. Terutama pelayan. Jinian, hubungi Dr. Chen, suruh dia segera datang. Tidak peduli dia ada di mana atau pakai cara apa, aku ingin melihatnya segera. Fu Tingye menatap terakhir kali pada sosok yang meringkuk di tempat tidur, lalu mundur dengan langkah berat. Di dalam ruangan hanya tersisa Fu Anran seorang. Dia perlahan membuka telapak tangan kanannya yang terkepal. Di telapak tangannya tergeletak sebuah pecahan kaca segitiga yang tajam. Tadi saat Fu Tingye mengulurkan tangan, dia secara refleks menyembunyikannya di telapak tangan. Lain kali harus mencari tempat yang tenang. Hingga malam semakin larut, seperti mimpi, Fu Anran bertelanjang kaki berjalan menuju kamar mandi pribadi di dalam kamarnya. Suara kunci pintu terdengar sangat menusuk dalam kesunyian. Di luar pintu, Fu Shizu yang bersandar di dinding dingin dengan mata terpejam tiba-tiba membuka matanya. Di dalam kamar mandi, Fu Anran berdiri di depan wastafel. Cermin yang retak memantulkan matanya yang kosong dan rambut hitamnya yang berantakan. Dia tidak melihat ke cermin, hanya menunduk menatap pecahan kaca segitiga yang tajam di telapak tangannya. Fu Anran mengulurkan tangan kirinya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh sudut tajam pecahan itu. Rasa sakit menusuk yang halus terasa, butiran darah merah segar seketika muncul di ujung jari. Benar-benar tajam. Suara hati yang dingin menembus dinding, menghantam benak keempat pria di luar pintu seperti palu godam. Kalau digoreskan, seharusnya cepat. Di mana arterinya? Dia perlahan mengangkat pergelangan tangan kirinya. Di bawah kulit pucat, pembuluh darah biru terlihat jelas. Pecahan kaca di tangan kanan membidik tepat ke pembuluh darah itu. Ketemu. Asal digores dengan kuat, kali ini tidak akan ada lagi yang mengganggu. Boom! Terdengar suara dentuman keras. Pintu kamar mandi yang kokoh ditendang paksa hingga terbuka. Fu Shizu menyerbu masuk seperti citah. Di lantai bawah, Fu Tingye juga mendengar suara keras itu, langsung melompat bangun, langkah kakinya terhuyung berlari ke lantai atas. Gerakan Fu Anran tidak berhenti. Tepat saat kaca itu hendak menggores ke bawah, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Kekuatannya begitu besar hingga hampir meremukkan tulangnya. Seluruh tubuhnya terbawa oleh kekuatan besar itu, terhuyung ke belakang dan menabrak dinding ubin yang dingin dengan keras. Tenggorokannya mengeluarkan suara kesakitan, bukan karena pergelangan tangan, tetapi karena benturan di punggungnya. Sosok tinggi Fu Shizu menyelimutinya, menekannya kuat-kuat ke dinding. Tangan lainnya juga dengan tepat mencengkeram pergelangan tangan kiri adiknya. Dia menundukkan kepala, tatapan dinginnya terkunci mati pada wajah adiknya. Di matanya bergejolak kemarahan, penyesalan, dan badai asing. Lepaskan. Suaranya serak dan lemah, membawa rasa kesal dan lelah karena rencananya terganggu. Perjuangannya sia-sia seperti semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Jari-jari Fu Shizu justru semakin erat. Dia menatap luka di pergelangan tangan adiknya dan wajah yang begitu mati rasa hingga tidak merasakan sakit itu. Kemarahan tak bernama bercampur dengan rasa dingin yang menusuk tulang melonjak ke ubun-ubunnya. Kau mau apa? Suaranya seperti guntur yang tertahan, setiap kata dipaksakan keluar dari sela-sela gigi, membawa kemarahan yang ditekan dan sedikit getaran yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Fu Anran diam tak bersuara, tapi suara hatinya yang dingin, penuh ejekan dan kelelahan menghantam benak semua kakaknya.
Pikirkan apa? Dia mengangkat kepala, matanya yang kosong akhirnya fokus, bertabrakan langsung dengan mata kakaknya yang terbakar amarah. Di dasar mata itu tidak ada rasa takut, hanya kehampaan mati dan kebosanan yang menusuk tulang. Sosok tinggi Fu Tingye menyumbat pintu yang rusak, wajahnya pucat pasi, dadanya naik turun dengan hebat melihat adiknya yang ditekan kuat ke dinding dan penuh duri pertahanan. Fu Jinian berdiri di belakang kakak tertua, penyamaran di wajahnya runtuh total, hanya menyisakan keterkejutan dan tekanan yang menyesakkan. Ini pertama kalinya dia melihat kehampaan di mata adiknya, dan pertama kalinya melihat kakak kedua begitu lepas kendali. Di dasar mata kosong Fu Anran terlintas sedikit rasa absurd. Ada apa dengan mereka? Mengapa semua berubah? Mengapa tiba-tiba peduli pada beban ini? Pertanyaan tanpa suara ini seperti paku es yang menusuk jantung setiap orang di sana. Tubuh Fu Tingye berguncang hebat, jari-jarinya yang memegang kusen pintu memutih. Sisu. Suaranya serak dan hancur, membawa rasa sakit yang belum pernah ada sebelumnya. Cukup, lepaskan dia, kau menyakitinya. Dada Fu Shizu naik turun dengan hebat, matanya yang tajam menatap mati pada adiknya. Tapi akhirnya, mendengar kata cukup yang serak itu, tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan adiknya perlahan dan kaku melepaskannya sedikit demi sedikit. Fu Anran merosot duduk di lantai mengikuti dinding yang dingin, terengah-engah. Tubuhnya sedikit gemetar karena benturan dan ketakutan. Fu Shizu perlahan mundur selangkah. Fu Tingye menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri menekan emosi yang bergejolak. Dia melangkah melewati kekacauan di lantai, masuk ke kamar mandi yang sempit, melepas jas mahalnya, dan dengan gerakan kaku berjongkok. Dia ingin menyampirkan jas itu ke bahu adiknya yang gemetar. Fu Anran seperti hewan kecil yang ketakutan, tiba-tiba menyusut, secara refleks menghindari sentuhannya, membenamkan wajahnya dalam-dalam ke lutut, memberikan punggung yang menolak dan mengisolasi diri. Jas kasmir yang lembut itu kini terasa seberat ribuan ton. Fu Tingye menatap sosok yang menolak segalanya itu, jantungnya seolah dicengkeram tangan dingin. Rasa ketidakberdayaan yang besar dan penyesalan yang terlambat selama 14 tahun seketika menenggelamkannya. Di pintu, Fu Jinian melihat punggung kaku kakak tertua dan adiknya di lantai, tenggorokannya tercekat tak bisa bicara. Kemampuan sosialnya yang dia banggakan kini tampak sangat pucat dan konyol. Tepat di tengah kesunyian yang mencekik ini, suara panik kepala pelayan tiba-tiba terdengar dari telepon internal, memecah udara yang membeku. Tuan besar. Suara kepala pelayan terdengar gemetar melalui telepon. Tuan muda, kepala keluarga Si telah datang. Nama ini seperti bom yang meledak. Fu Tingye tiba-tiba membeku. Kepanikan di wajahnya seketika digantikan oleh ekspresi dingin. Dia memaksakan diri menekan semua emosi, segera kembali ke wibawa seorang CEO Fu. Persilakan dia ke ruang tamu. Aku akan segera ke sana. Suaranya berusaha tenang, namun sedikit serak, mengkhianati badai di dalam hatinya. Segera setelah itu, Fu Shizu melompat turun ke lantai bawah. Kesuraman di wajahnya seketika menghilang, digantikan oleh senyum cerah yang sempurna. Dia bahkan memungut pecahan porselen di lantai dan dengan santai mengeluh, sayang sekali set porselen ini. Namun saat dia berbalik, kesuraman di matanya sama sekali tidak hilang. Bersamaan dengan itu, Fu Jinian seperti menara besi tetap memblokir pintu kamar mandi. Mendengar nama Si Yihan, tatapannya yang tajam seperti elang menyapu ke lantai bawah. Dia berdiri lebih tegak, seperti pedang yang terhunus, seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh yang menolak orang asing. Tugasnya hanya satu, menjaga tempat ini. Sedangkan Fu Yunxiao adalah yang paling tenang. Dia dengan cepat mengganti layar monitor. Seketika muncul gambar pria itu mengenakan mantel abu-abu tua, tubuhnya tegap, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Garis profil wajahnya dingin, membawa aura penguasa yang sudah lama berkuasa.
Jari-jari kakak keempat mengetik dengan cepat di keyboard, beberapa perintah enkripsi dikirimkan seketika. Kamera pengawas di luar villa berputar, mengunci segalanya. Detik berikutnya, kakak tertua sudah merapikan ekspresinya, berjalan dengan langkah lebar ke lantai bawah. Seluruh villa seketika kembali ke kenormalan yang dibuat-buat. Pintu ruang tamu didorong terbuka. Si Yihan berbalik. Wajah tampan itu seperti pahatan, matanya tajam hingga bisa menembus hati orang. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum sempurna namun tanpa kehangatan sedikitpun. Presiden Fu, maaf mengganggu larut malam. Kakak tertua duduk di kursi utama, sikapnya tenang. Tuan Si berkunjung larut malam, ada petunjuk apa? Kakak ketiga segera tertawa mencoba mencairkan suasana. Kakak Si, kau tamu langka. Jangan-jangan kau naksir salah satu proyek kami. Siapa sangka Si Yihan duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya yang panjang, auranya menekan. Dia mengangkat mata, tatapannya tepat mengarah ke kakak tertua. Tidak berani, hanya saja ku dengar proyek Chengqi milik grup Fu mengalami sedikit masalah. Tangan kakak tertua yang memegang cangkir teh mengencang tanpa terlihat. Proyek ini adalah rahasia internal, bagaimana dia bisa tahu? Wajah kakak tertua tidak berubah. Masalah kecil, tidak perlu merepotkan Tuan Si untuk khawatir. Namun Si Yihan tidak melepaskannya begitu saja. Benarkah? Dia mengubah topik, nadanya membawa sedikit ketajaman. Dunia bisnis seperti medan perang. Punya satu teman lebih baik daripada punya satu musuh. Kata-kata ini lembut tapi keras, sebuah tawaran sekaligus tekanan. Kakak ketiga baru saja ingin bicara, tapi menyadari tatapan Si Yihan ternyata samar-samar melirik ke arah lantai 2, tepat ke arah kamar Fu Anran. Jantung kakak ketiga berdegup kencang, dia segera berbicara terus-menerus mencoba mengalihkan topik. Kakak tertua juga diam, alarm bahaya berbunyi di hatinya. Kedatangan Si Yihan terlalu kebetulan. Apa sebenarnya yang dia tahu? Namun tepat pada saat ini, suara gadis yang dingin, mati rasa, dan penuh keputusasaan, tanpa peringatan langsung meledak di benak Si Yihan. Diam, kenapa? Kenapa tidak bisa diam? Lelah sekali, benar-benar lelah. Tangan Si Yihan yang memegang cangkir teh tiba-tiba berhenti di bibir. Suara ini sama sekali bukan berasal dari ruangan ini. Wajahnya tetap tenang, mempertahankan sikap mendengarkan dengan sempurna, namun di dalam hatinya badai besar sedang bergejolak. Suara siapa ini? Keluarga Fu, Fu Anran, putri bungsu yang dikabarkan tidak punya keberadaan dan berkepribadian tertutup itu. Si Yihan seketika teringat keluarga Fu memang punya seorang adik perempuan, tahun ini baru 14 tahun. Tapi kakak beradik Fu tidak pernah menyebutnya di depan orang luar. Mungkinkah suara di kepalanya barusan adalah suara hati gadis itu? Pemahaman ini seperti batu besar yang dijatuhkan ke danau hati. Dia dengan tenang mengangkat matanya lagi. Terlihat frekuensi Fu Tingye mengetuk cangkir teh menjadi lebih cepat sesaat. Senyum Fu Shizu juga jelas agak tegang. Ditambah lagi sosok seperti penjaga pintu di tangga itu. Kepingan informasi yang tak terhitung jumlahnya tersusun cepat di otaknya. Kakak beradik Fu malam ini pasti menyembunyikan sesuatu. Namun tepat pada saat ini. Itu dia, Si Yihan. Mengapa dia ada di sini? Suara hati Fu Anran kembali meledak. Kali ini bukan lagi tentang keputusasaan. Melainkan ketakutan dan penolakan seperti hewan kecil yang terkejut. Getaran dan keraguan dalam suara itu terdengar sangat jelas. Jari-jari Si Yihan tiba-tiba mengepal. Ketakutan. Gadis itu takut padanya. Mengapa? Mereka bahkan belum pernah bertemu. Rasa absurditas seketika melintas di benaknya. Wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi, namun mata Phoenix yang tajam itu terkunci mati pada Fu Tingye. Tepat saat suara hati itu terdengar, wajah Fu Tingye tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Tangannya yang memegang cangkir teh berhenti di udara, alisnya berkerut tajam. Tatapannya setajam pisau,
langsung melesat ke arah tangga. Ketegangan dan permusuhan protektif di matanya begitu pekat hingga hampir berwujud nyata. Fu Shizu juga seketika terdiam, senyumnya membeku. Si Yihan melihat semuanya, petir meledak di dalam hatinya. Benar saja, mereka juga mendengarnya. Kesimpulan ini sungguh tidak masuk akal. Namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Si Yihan meletakkan cangkir tehnya, menyandarkan tubuhnya ke belakang seperti pemburu yang mengendalikan segalanya. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya, seperti menekan tombol pemicu. Sepertinya di rumah Presiden Fu ada hal yang lebih layak diperhatikan daripada proyek ini. Tatapannya dengan akurat jatuh ke arah lantai 2 lagi. Tatapan itu seolah menembus segalanya, mengunci sumber teriakan tanpa suara itu. Hati Fu Tingye mencelos. Si Yihan benar-benar sudah tahu. Dia menekan kepanikan di hatinya, suaranya rendah, membawa perintah pengusiran yang tak terbantahkan. Tuan Si bercanda, hanya urusan rumah tangga, tidak perlu repot-repot dipikirkan. Paman Zhang, antar tamu. Si Yihan perlahan bangkit, sosoknya yang tinggi membawa tekanan tak kasat mata. Dia menatap dalam-dalam ke arah tangga, tatapannya penuh arti yang tidak jelas. Kemudian dia berbalik, melangkah pergi dengan elegan. Baru setelah mobil sedan hitam itu menghilang, Fu Tingye tiba-tiba berbalik. Tatapannya seperti pedang melesat ke lantai atas. Jinian, bagaimana keadaan Anran kecil? Suara dingin Fu Jinian terdengar. Tidak ada pergerakan. Fu Yunxiao berlari menaiki tangga sambil memeluk laptopnya. Fluktuasi emosi sangat hebat, tapi sementara stabil. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Mobil Si Yihan berhenti di luar villa selama 1 menit baru pergi. Sementara itu, di kursi belakang mobil sedan hitam, Si Yihan memejamkan mata, namun keningnya sedikit berkerut. Suara penuh ketakutan itu berulang kali bergema di benaknya. Si Yihan, jangan mendekatiku lagi. Setiap kata seperti ket besi. Ini sama sekali bukan halusinasi. Reaksi Fu bersaudara adalah bukti terbaik. Mengapa harus dia? Mengapa dia bisa mendengar suara hati seorang gadis yang belum pernah ditemuinya? Ribuan pertanyaan melilit hatinya seperti tanaman merambat. Si Yihan perlahan membuka matanya. Di mata Phoenix-nya hanya tersisa ketajaman sedingin es. Nama Fu Anran, dengan cara yang sangat aneh, untuk pertama kalinya terpatri di kedalaman kesadarannya. Di dalam villa, tekanan yang dibawa Si Yihan masih belum hilang. Fu Tingye menatap keluar jendela, hatinya diselimuti awan gelap. Mengapa Anran takut pada orang asing? Mungkinkah Si Yihan benar-benar juga mendengar pikiran itu? Tapi dia tidak bisa mengambil risiko. Tepat saat itu, Fu Shizu memecah kesunyian. Kakak, Dr. Chen sudah sampai. Fu Tingye segera berbalik. Yun Xiao, bawa Dr. Chen ke atas. Jinian, jaga pintu. Di koridor lantai 2, lampu bersinar lembut. Dr. Chen membawa kotak medis dan mengetuk pintu. Anran kecil, ini kakek Chen. Boleh aku masuk? Di dalam pintu hening, Dr. Chen mendorong pintu dan masuk. Dia melihat sosok kecil meringkuk di atas tempat tidur. Dia duduk dengan lembut di tepi tempat tidur. Anran kecil hari ini kaget ya. Biar kakek Chen periksa. Sosok di bawah selimut bergerak sedikit. Tablet di tangan Fu Yunxiao segera memunculkan notifikasi, emosi perlahan stabil. Dr. Chen melanjutkan dengan suara pelan. Aku tahu hatimu seperti tertindih awan gelap. Itu monster emosi buruk yang sedang mengacau. Tapi jangan khawatir, dia paling takut permen stroberi. Sambil bicara, dia meletakkan kantong kecil berisi permen stroberi di meja samping tempat tidur. Di luar pintu, Fu bersaudara mendengarkan dengan tenang. Tangan Fu Tingye terkepal erat, mata Fu Shizu memerah, sementara di tablet Fu Yunxiao terus muncul notifikasi fluktuasi emosi yang melemah. Dr. Chen bangkit, menatap orang-orang di luar pintu.
Anak ini butuh kesabaran dan ditemani. Kata-kata Dr. Chen bagaikan palu godam. Sering-seringlah bicara padanya. Bawakan dia hal-hal yang dia suka. Fu Tingye tiba-tiba menoleh, suaranya serak namun sangat tegas. Sizu, pergi beli camilan dan mainan yang disukai Anran. Namun Fu Sizu justru terlihat canggung. Kakak, Anran suka apa? Satu kalimat itu membuat semua orang terdiam dalam kesunyian mati. Mereka ternyata tidak tahu apa yang disukai adik mereka. Ternyata penyakit adik mereka adalah akumulasi dari pengabaian mereka selama bertahun-tahun. Wajah Fu Tingye penuh penyesalan, dia menghela napas pelan. Kalau begitu belikan semua yang disukai anak perempuan. Fu Sizu segera mengangguk dan pergi dengan cepat. Punggungnya terlihat penuh ketergesaan. Tatapan dingin Fu Jinian menyapu pintu kamar. Perlukah memanggil pengawal ke atas? Tidak perlu. Fu Tingye menggeleng, menatap pintu kamar lekat-lekat. Yang dia butuhkan sekarang bukan penjagaan, tapi rasa aman. Kita bergiliran menjaganya. Dia segera melangkah maju, suaranya selembut mungkin. Anran, jangan takut, kakak-kakak akan selalu ada di depan pintu. Namun tepat saat itu, suara hati yang mati rasa kembali menusuk benak setiap orang. Mengapa? Bukankah seharusnya mereka jijik padaku? Wajah Fu Tingye memucat seketika, dia hampir mendobrak pintu masuk. Tapi dia membeku, takut memicu trauma adiknya. Suaranya bergetar. Anran, kalau takut panggil saja kakak. Kami tidak akan pergi selangkah pun. Di dalam kamar hening, setelah sekian lama, akhirnya ada pergerakan di bawah selimut. Sebuah tangan pucat terulur ke arah permen stroberi di meja. Ternyata ada orang yang ingat dia suka rasa stroberi. Di luar pintu, Fu Yun Xiao berbisik pelan. Dia bergerak. Hati semua orang seketika naik ke tenggorokan. Terlihat tangan itu dengan gemetar menyentuh kantong kertas. Di kantong itu tercetak gambar matahari lucu, bertuliskan rasa stroberi. Ini permen pemberian kakek Chen. Suara hati ini membawa sedikit kehangatan yang hampir tak terdeteksi. Namun Fu Sizu tidak bisa menahan diri lagi, dia mendorong pintu dengan sangat pelan. Anran. Fu Anran perlahan mengangkat kepala. Matanya yang kosong menatap Fu Sizu. Wajah Fu Sizu menunjukkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anran, permen ini tidak boleh dimakan banyak. Terdengar tawa dingin yang menusuk tulang dari bibir kering Fu Anran. Tatapannya penuh ejekan dan kelelahan. Di rumah juga harus berakting. Suara hati ini seperti jarum baja yang menusuk keras ke otak Fu Sizu. Fu Anran ternyata membuka kantong kertas itu. Tubuh Fu Jinian seketika menegang seperti busur yang ditarik penuh. Dia menatap benda di tangan adiknya, suaranya tanpa sadar meninggi. Fu Anran, apa yang kau lakukan? Dia hampir berteriak. Gerakan Fu Anran terhenti. Dia perlahan mengangkat kepala. Di mata kosong itu hanya ada kebosanan karena rencananya diganggu. Fu Jinian, kehidupan sebelumnya dia tidak pernah sepeduli ini. Kata kehidupan sebelumnya meledak seperti petir, membuat Fu Jinian kehilangan kata-kata. Memanfaatkan momen keterkejutan mereka, tangan Fu Anran kembali mengencang. Fu Jinian melangkah cepat, langsung merampas kantong kertas dari tangannya. Fu Anran, lepaskan. Telapak tangannya menjadi kosong. Mata Fu Anran tiba-tiba terasa panas. Dia memalingkan wajah, menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara tertahan. Munafik, sekarang pura-pura jadi orang baik. Suaranya sengau berat, rasa sakit hati tak bisa lagi disembunyikan. Fu Tingye melangkah besar, berjongkok di sampingnya seperti tembok yang kokoh, diam-diam memberikan rasa aman. Fu Sizu dengan hati-hati menyodorkan sapu tangan, wajahnya penuh kekhawatiran dan penyesalan. Fu Yun Xiao diam-diam meredupkan lampu kamar agar lebih lembut. Air mata akhirnya jebol. Kenapa kalian baru sekarang peduli padaku? Rasa sakit yang dipendam bertahun-tahun meledak saat ini.
Tangisannya tiba-tiba berhenti. Emosinya habis. Dia jatuh ke belakang seperti layang-layang putus tali. Fu Jinian bereaksi sangat cepat, langsung menopang tubuhnya yang lemas. Tubuh itu ringan seperti bulu tapi terasa panas membakar. Anran. Fu Tingye melompat maju, suaranya bergetar. Wajah Fu Shizu kehilangan semua warna darahnya. Alis Fu Jinian terkunci rapat. Panas sekali. Dia menggendong adiknya, berjalan cepat ke tempat tidur. Fu Yunxiao sampai di sisi tempat tidur, mengetik cepat di keyboard. 39,8 derajat. Detak jantung terlalu cepat. Demam tinggi akibat stres akut. Fu Tingye memaksa dirinya tenang, segera memberi perintah. Paman Zhang, kompres es, air hangat. Shizu, hubungi Dr. Chen. Jinian, jaga dia. Seluruh villa keluarga Fu seketika jatuh dalam kesibukan yang menekan. 1 malam berlalu, demam tinggi Fu Anran akhirnya perlahan turun. Tapi keempat kakak beradik Fu tidak ada yang pergi. Mereka berjaga semalaman, masing-masing sangat kelelahan. Hingga cahaya fajar muncul, Fu Anran bangun dalam kekeringan. Dia membuka mata dengan susah payah, sekilas melihat Fu Tingye di sisi tempat tidur. Di bawah matanya ada lingkaran hitam, janggut halus muncul, seluruh tubuhnya lesu. Namun di dasar mata kosong Fu Anran tidak ada gejolak sedikit pun. Dia kembali memejamkan mata. Gerakan kecil ini mengejutkan Fu Tingye. Dia tersentak sadar, kursinya sampai terguling. Anran, kau sudah bangun. Suaranya tegang dan serak. Dia mengulurkan tangan memeriksa dahi adiknya. Mau minum air. Tapi Fu Anran hanya memalingkan kepala, membenamkan wajah ke bantal, membangun tembok es dengan kebisuan. Fu Tingye benar-benar diabaikan. Rasa frustrasi dan bersalah menenggelamkannya seperti air pasang. Kemudian Fu Shizu masuk membawa sarapan, wajahnya memasang senyum cerah yang sempurna. Anran sudah bangun. Kakak ketiga khusus menyuruh dapur membuatkan bubur untukmu. Dia secara alami mengambil sendok dan menyodorkannya ke mulut adiknya. Ayo buka mulut. Namun saat itu juga, berisik sekali. Suara hati yang penuh kebosanan ini membuat tangan Fu Shizu yang memegang sendok membeku, senyumnya retak. Dia cepat-cepat menyesuaikan diri, melembutkan suara untuk membujuk. Anran sayang, jangan keras kepala. Prak, sendok dipukul keras hingga terlempar. Bubur terciprat ke kemeja mahalnya. Keluar. Suara Anran serak, namun dingin menusuk tulang. Fu Shizu diam-diam memungut sendok, langkahnya kaku saat pergi, punggungnya terlihat menyedihkan dan kesepian. Waktu makan siang, giliran Fu Yunxiao. Dia meletakkan nampan makan, berdiri diam di samping seperti bayangan tanpa suara. Fu Anran tetap memejamkan mata. Suara hati yang dingin kembali terdengar. Fu Yunxiao ya, masih sama saja, menonton dengan dingin. Untuk apa? Tubuh Fu Yunxiao seketika menegang. Dia terdiam lama, akhirnya berbalik tanpa suara, meninggalkan makanan yang tak tersentuh sedikit pun. Sore harinya, Fu Shizu masih tidak menyerah. Anran, ayo jalan-jalan keluar. Mawar di taman sudah mekar. Fu Anran bersandar di kepala tempat tidur, tatapannya kosong, tanpa reaksi. Kalau mau di kamar, kakak ketiga temani nonton film ya. Dia menyebalkan sekali. Dua suara hati berturut-turut benar-benar menghancurkan usaha terakhir Fu Shizu. Senyum di wajahnya menghilang, hanya tersisa rasa tak berdaya yang mendalam. Hingga senja, Fu Tingye membatalkan semua rapat, sendiri membawa semangkuk sup ginseng masuk ke kamar. Dia tidak membujuk, hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah adiknya yang pucat dan lemah. Dia diam sangat lama. Dia bukan lagi CEO Fu yang berkuasa, hanya seorang kakak yang canggung dan penuh penyesalan. Anran. Suaranya rendah dan serak, membawa ketulusan yang belum pernah ada sebelumnya, dengan sudah payah mengucapkan 3 kata.
Maafkan kakak. Tubuh Fuanran gemetar hebat. Dia memejamkan mata erat-erat, air mata meluncur tanpa suara dari balik bulu matanya yang panjang. Fu Tingye melihat adegan ini, jantungnya sakit hingga hampir hancur. Dia mengulurkan tangan ingin menghapus air mata itu, tapi adiknya tiba-tiba memalingkan kepala menghindar. Mata Fu Tingye penuh penyesalan. Dia berbalik, melangkah lebar melarikan diri dari kamar itu. Setelah semua orang pergi, di dalam kamar hanya tersisa napas kasar Fuanran. Kemudian saat makan malam, ruang makan keluarga Fu sunyi senyap seperti kematian. Kakak tertua Fu Tingye mengerutkan kening. Kakak kedua Fu Shizu berwajah pucat. Kakak ketiga Fu Jinian diam membisu. Dan kakak keempat Fu Yunxiao menatap seluruh ruangan, akhirnya tatapannya kembali ke kursi kosong itu. Kursi milik Fuanran. Tepat saat itu, suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar. Semua orang hampir bersamaan mengangkat kepala. Fuanran berdiri di pintu. Dia mengenakan gaun tidur yang kebesaran, bertelanjang kaki, matanya kosong tanpa cahaya, seperti boneka tanpa jiwa. Kemudian dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah menuju kursi kosong miliknya. Kemunculannya membuat udara yang membeku seketika meledak. Mata kakak tertua Fu Tingye penuh kegembiraan yang tak percaya. Kakak kedua Fu Shizu langsung duduk tegak, wajah pucatnya memerah karena gembira. Anran. Kakak tertua bicara duluan, suaranya serak, berusaha membuat nadanya lembut. Cepat bawakan supnya, harus yang panas. Kakak kedua segera menyahut, wajahnya penuh kehati-hatian untuk menyenangkan. Benar. Minum sup panas dulu untuk menghangatkan perut. Sup jamur krim yang mengepul diletakkan dengan hati-hati di depan Fuanran. Namun dia hanya menunduk menatap peralatan makan, jarinya tanpa sadar mengusap pecahan cangkir. Melihat wajah adiknya yang pucat seperti kertas, hati Fu Tingye mencelos. Dia perlahan mengulurkan tangan memegang pergelangan tangan adiknya. Siapa sangka tindakan ini justru benar-benar memicunya. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya meledak dengan kemarahan. Teriakan lemah terdengar. Dia tiba-tiba berdiri, menjatuhkan kursi di belakangnya. Mangkuk porselen jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Kemudian dia merasa pusing, tubuhnya lemas terjatuh. Kakak tertua melompat maju menopangnya. Tapi suara kakak ketiga Fu Jinian dingin seperti es. Siapkan mobil, ke rumah sakit. Belum selesai bicara, dia sudah menggendong Fuanran, berlari kencang keluar dari ruang makan. Di koridor rumah sakit, kakak tertua Fu Tingye berjalan mondar-mandir dengan gelisah seperti binatang terkurung. Waktu terasa ditarik tanpa batas. Entah berapa lama berlalu, pintu kamar rawat akhirnya terbuka. Dokter melepas masker. Hanya benturan ringan, sudah ditangani. Saat itu kakak ketiga langsung lemas. Kakak tertua berpegangan pada dinding baru bisa berdiri tegak. Dia berjalan ke sisi tempat tidur, menatap adiknya yang tertidur, hati yang menggantung akhirnya lega. Tapi kalimat dokter selanjutnya membuat mereka seketika jatuh ke dalam gua es. Tapi, nada dokter tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap keempat bersaudara itu, menekankan dengan sedih. Saya curiga mentalnya tidak stabil. Perlu dokter psikiatri untuk memeriksa. Kalimat ini seperti palu godam yang menghantam hati mereka. Di kamar rawat hanya tersisa suara dingin dari monitor jantung. Sementara kening Fuanran yang tertidur masih berkerut erat. Entah berapa lama berlalu, dia membuka mata dengan susah payah. Penglihatannya fokus pada langit-langit yang putih pucat. Dia mencoba bergerak, tubuhnya terasa seperti diisi timah. Kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh. Pergelangan tangannya terasa terikat. Dia menunduk tajam. Di pergelangan tangan kirinya terikat tali penahan dari katun. Dia dibatasi. Geraman rendah seperti hewan terluka keluar dari tenggorokannya. Detik berikutnya dia dengan gila memutar pergelangan tangannya. Tali lembut itu seketika menekan ke dalam kulit. Lepaskan, lepaskan aku.
Teriakan yang pecah merobek kesunyian kamar rawat. Suara itu penuh dengan kemarahan yang meluap dan penghinaan yang menusuk tulang. Kenapa kalian memperlakukanku begini? Lepaskan. Anran, jangan bergerak. Kakak ketiga yang pertama menerjang ke sisi tempat tidur, suaranya seperti mau menangis, ingin menahannya. Tapi Fu Anran dengan lemah memalingkan kepala, suaranya bergetar. Jangan sentuh aku. Kebencian dan penolakan di mata itu membuat kakak ketiga seperti disambar petir, tanpa sadar dia mundur. Anran, tenanglah. Kakak tertua juga menerjang ke sisi tempat tidur, suaranya serak, mengulurkan tangan ingin mengendalikannya. Namun Fu Anran mundur dengan hebat, punggungnya menekan kepala tempat tidur, menangis berteriak. Jangan sentuh aku. Tuduhan tajam itu seperti palu godam menghantam hati kakak tertua. Gerakannya seketika kaku, tangan yang terulur berhenti di udara. Tepat saat itu, sosok sekokok batu di depan jendela bergerak. Itu kakak kedua Fu Sisu. Dia bergerak secepat kilat, mencengkeram bagian atas pergelangan tangan kiri Fu Anran yang terikat, lalu ibu jari dan telunjuknya dengan tepat menekan sebuah titik akupuntur. Rasa ngilu yang kuat seketika menjalar ke seluruh lengan. Fu Anran yang menarik tangannya dengan gila seketika kehilangan tenaga, tangannya terkulai lemas. Dia mengangkat kepala, matanya yang penuh air mata menatap tajam ke arah Fu Sisu. Kau lagi, Fu Sisu. Kakak kedua mendengar kebencian yang meluap itu dengan jelas. Badai di dasar matanya yang dingin tiba-tiba menghebat. Saat itu dokter dan perawat bergegas masuk, segera menyiapkan obat penenang. Saat obat mulai bekerja, Fu Anran terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Air mata meluncur tanpa suara. Kakak kedua perlahan melepaskan jarinya, lalu mengeluarkan sapu tangan dari saku, dengan hati-hati menghapus jejak air mata di pipi adiknya. Kakak tertua berjalan ke sisi tempat tidur, melepaskan tali penahan, dengan lembut menopang pergelangan tangan adiknya yang memerah, berbisik pelan. Anran, kakak ada di sini. Obat dingin itu menghancurkan sisa tenaga perjuangannya. Api kebencian dan kegilaan yang membakar di matanya padam seketika, hanya menyisakan kehampaan mati. Tubuhnya tidak lagi melawan, tenggelam lemas ke dalam kasur, hanya dadanya yang naik turun dengan hebat disertai napas yang menyakitkan. Ketiga kakaknya seperti patung, berdiri diam membeku di sisi tempat tidur. Sementara kakak ketiga Fujinian sudah mundur ke dalam bayangan di sudut kamar. Setelah perawat pergi, pintu tertutup dengan bunyi klik pelan. Detik berikutnya, kakak ketiga Fujinian benar-benar hancur. Dia terhuyung jatuh duduk di kursi, menutupi wajah dengan kedua tangan, tangisan tertahan keluar dari sela-sela jarinya. Tatapan matanya tadi saat melihatku. Dia bilang kitalah yang menyakitinya. Suaranya hancur, penuh dengan isak tangis yang berat. Apa kita benar-benar, selama ini menyakitinya? Kalimat ini seperti senjata tumpul yang menghantam hati setiap orang. Kakak tertua Futingye tiba-tiba berbalik, matanya yang penuh urat merah menatap tajam kakak ketiga. Tutup mulutmu. Dia melangkah maju, kepalan tangannya memutih. Dulu siapa yang mengabaikannya? Siapa yang bahkan tidak tahu warna apa yang dia suka? Setiap pertanyaan bukan hanya menghantam kakak ketiga, tapi juga menghantam dirinya sendiri. Tapi kakak ketiga tertusuk di titik sakitnya, tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak. Aku memang brengsek, tapi bagaimana denganmu, kakak? Dia menunjuk kakak tertua, suaranya melengking. Kau ingat tanggal berapa ulang tahunnya? Kau ingat siapa yang mengantarnya pertama kali masuk SMP? Apakah kau, apakah kita, itu Paman Sang? Itu pelayan. Cukup. Teriakan rendah yang sangat dingin tiba-tiba meledak. Kakak kedua Fusizu di dekat jendela berbalik tajam. Dia menerjang ke tengah-tengah mereka, mencengkeram kerah baju mereka satu persatu. Mau bertengkar, keluar. Suaranya rendah seperti es, tatapannya seperti paku es. Ribut di sini,
mau membangunkannya lagi. Keduanya seperti disiram air es, seketika membeku. Rasa malu yang besar seketika menekan semua kemarahan. Kakak kedua baru perlahan melepaskan cengkeramannya, tatapannya kembali ke ranjang pasien, suaranya tegas. Pertengkaran tidak menyelesaikan masalah apapun. Orangnya masih ada masa depan. Setelah bicara, dia kembali berjalan ke jendela, seperti dinding pelindung yang bisu. Kamar rawat kembali hening, lebih berat dari sebelumnya. Di sudut, kakak keempat Fu Yunxiao meringkuk di kursi, seluruh tubuhnya gemetar. Sedangkan kakak tertua bersandar lemas di dinding yang dingin. 10 tahun, gadis kecil 4 tahun yang memeluk boneka itu. Adik yang terlupakan di sudut, tumbuh dalam diam. Gadis yang kini hanya ingin mati. Akhirnya semua gambaran itu berhenti pada tatapan matanya yang penuh penghinaan dan kebencian. Rasa sakit dan penyesalan yang terlambat terlalu lama datang seperti banjir bandang, seketika menenggelamkannya. Tubuh tingginya berguncang, dia berjongkok dengan sangat lambat. Detik berikutnya dia membenamkan wajah ke telapak tangan, isak tangis yang sangat tertahan keluar dari sela jarinya. Kakak ketiga tidak bisa bertahan lagi, dia merosot duduk di lantai tanpa tenaga. Dia membenamkan kepala ke lutut, bahunya bergetar hebat. Tangisan tertahan tidak bisa lagi dibendung. "Maafkan aku, Dick, maafkan aku." Isak tangis yang hancur itu penuh dengan penderitaan yang hina. Kakak ketiga salah, benar-benar salah. Di sudut, Fu Yunxiao gemetar semakin hebat. Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, diam-diam membuka kunci ponsel. Cahaya redup menyinari wajah kecilnya yang pucat. Detik berikutnya dia langsung meretas sistem rumah sakit itu. Data dingin bergulir di depan matanya. Dia hanya ingin mencari sedikit harapan. Seolah hanya dengan cara ini, dia bisa lari dari rasa bersalah yang menyesakkan ini. Sementara itu, Fu Shizu di jendela berdiri tegak seperti tombak. Tatapannya yang tajam menyapu setiap sudut di bawah sana. Ketakutan adiknya terhadap luar jendela dalam mimpi, dia ingat dengan sangat jelas. Setiap ancaman potensial harus dimusnahkan. Seluruh kamar rawat diselimuti penderitaan dan penyesalan seperti ini. Hingga cahaya fajar pertama dengan susah payah menembus tirai. Bulu mata orang di ranjang bergetar sedikit. Dia perlahan membuka kelopak mata. Bau disinfektan yang menyengat membuatnya secara refleks menggerakkan pergelangan tangan. Tiba-tiba dia menyadari tali penahan di tangannya sudah hilang, digantikan oleh kain kasa yang bersih. Penemuan ini membuatnya sedikit terkejut. Tapi detik berikutnya, kakak ketiga segera mendekat, suaranya tegang dan ingin mengambil hati. "Anran, kau sudah bangun, mau minum air?" Dia dengan panik menyodorkan gelas air. Tapi Anran hanya menatap kosong sekilas, lalu memalingkan wajah dengan tegas. Senyum kakak ketiga seketika membeku di wajah. Kakak tertua perlahan bangkit, sosok tingginya terlihat sangat lelah. Dia berjalan ke sisi tempat tidur, membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya dia hanya memakai jasnya, suaranya serak. "Ada urusan kantor, aku harus pergi." Tapi tatapannya terkunci mati pada adiknya. "Kalian jaga dia baik-baik." Beberapa kata ini bahkan membawa sedikit nada memohon. Setelah kakak tertua pergi, kamar rawat kembali sunyi mati. Kakak ketiga memeras otak dan bicara dengan kaku. "Anran, di luar sudah terang." Tapi adiknya tidak bereaksi sama sekali, seolah tidak mendengar. Di hatinya hanya ada satu pikiran, terang atau gelap apa bedanya? Duniaku selamanya hanya kegelapan. Kesunyian mati di hati adiknya membuat kakak ketiga benar-benar putus asa. Tepat saat itu, kakak keempat Fu Yunxiao memeluk laptop, berjalan mendekat tanpa suara. Topinya ditekan rendah, kacamata memantulkan cahaya layar yang redup. Detik berikutnya dia menyodorkan layar laptop ke depan adiknya. Di layar terpampang sebuah foto lama. Latar belakang foto itu adalah taman hiburan yang cerah.
Seorang gadis kecil berkepang dua dengan gaun merah muda, tertawa hingga matanya menyipit seperti bulan sabit. Di pelukannya, dia memeluk erat boneka kelinci usang. Dan di sampingnya berjongkok seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun. Anak laki-laki itu tersenyum cerah, mengacungkan jempol ke arah kamera. Mata indahnya penuh dengan kasih sayang tanpa pamrih untuk adiknya. Anak laki-laki yang tersenyum seperti matahari kecil itu, ternyata adalah kakak ketiga. Dan gadis kecil yang tanpa beban itu adalah dirinya sendiri. Di bawah foto itu ada baris tulisan tangan yang miring, Anran kecil pertama kali ke taman hiburan, bahagia bersama kakak ketiga tersayang. Hanya sekilas, kakak ketiga seperti tersengat listrik. Dia membelalakan mata, menatap layar dengan tak percaya. Itu saat orang tua masih ada. Itu saat dia belum dibutakan oleh kebencian. Itu saat dia masih memperlakukan adiknya sebagai permata untuk disayang. Penyesalan dan kesedihan yang besar seketika menghancurkannya. Dia menutup mulut kuat-kuat agar tidak berteriak. Kontras yang tajam antara dirinya yang tersenyum bersih di foto dan adiknya yang pucat di ranjang seperti pisau paling tajam yang mengiris hatinya. Kakak ketiga. Suara hati Anran yang dingin dan mati rasa, untuk pertama kalinya menunjukkan fluktuasi yang hebat. Pintu memori yang berdebu didobrak paksa. Manisnya permen kapas, musik komedi putar, dan anak laki-laki yang mengangkatnya tinggi-tinggi, membanjir masuk seperti air pasang. Anran. Suara kakak ketiga membawa isak tangis. Kakak ketiga yang salah. Kalimat ini seketika membuat mata Anran memerah. Air mata bergulir tak terkendali, bahunya bergetar tak tertahankan. Fujinian benar-benar panik, ingin menghapus air matanya, tapi tidak berani mendekat. Tapi detik berikutnya, pergi. Anran tiba-tiba mendorong kakak ketiga. Matanya yang merah penuh dengan kegilaan dan penolakan. Kau bukan dia, kau bukan kakak ketigaku. Kakak ketigaku sudah lama tidak ada. Tidak ada lagi. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam hati Fujinian. Dia terhuyung mundur, kakinya lemas, merosot duduk di lantai bersandar dinding. Dia menutupi wajah erat-erat, mengeluarkan raungan kesedihan yang sangat tertahan. Saat itu Fusizu tiba-tiba bertindak. Dia dengan tepat menekan titik akupuntur di bagian dalam lengan Anran. Rasa ngilu yang kuat seketika menyapu seluruh lengannya. Tubuhnya seketika kehilangan sebagian besar tenaga. Fusizu, kenapa selalu kau? Aku membencimu. Kutukan paling kejam dari dasar hati menusuk kakak kedua seperti belati. Tapi jari Fusizu yang menekan titik itu bahkan menambah sedikit tenaga. Tepat saat itu, Fujinian tiba-tiba bangkit dari lantai. Dokter, cepat panggil dokter. Dia berteriak sambil menangis ke arah pintu, suaranya benar-benar berubah nada. Dokter dan perawat kembali menyerbu masuk, segera menyiapkan obat penenang. Cairan dingin disuntikkan, tenaga terakhir Anran ditarik keluar. Rasa sakit dan kebencian surut seperti air pasang, hanya menyisakan kelelahan tanpa akhir. Melihat adiknya kembali tertidur, kakak ketiga benar-benar hancur. Dia menggunakan seluruh tenaganya memukuli dadanya sendiri dengan keras. Buk, buk, buk. Pukulan berat yang tumpul, setiap pukulan membawa keputusasaan. Akulah yang menyakitinya, aku yang menghancurkan kakak ketiga kesukaan Anran. Dia melukai diri sendiri dengan gila sambil meraung memilukan. Suara itu penuh dengan rasa berdosa yang tak tertahankan. Fu Yunxiao mundur ke sudut, membenamkan wajah ke dalam tudung jaket. Sementara Fusizu hanya melihat dengan dingin. Baru saat ini dia akhirnya bicara. Cukup, Jinian. Teriakan dingin dan tegas membuat tubuh kakak ketiga bergetar. Kau memukuli dirimu sampai mati sekarang pun, apa gunanya? Bisa membuatnya sembuh. Bisa membuatnya memaafkanmu. Pertanyaan dingin kakak kedua menusuk hati. Kakak ketiga mengangkat mata yang bengkak merah, menatapnya dengan bingung. Apa yang harus kulakukan? Kakak kedua, apa yang harus kulakukan?
Suaranya hancur, penuh keputusasaan. Tutup mulut. Fushizue memotong dengan keras, pelipisnya berdenyut. Keluar, sekarang juga tenanglah. Jangan memicunya lagi di sini. Fu Jinian dibentak hingga kehilangan jiwanya. Seperti dicabut tulang-tulangnya, dia terhuyung berjalan keluar dari kamar rawat. Di dalam kamar, kakak keempat masih gemetar seperti daun jatuh di sudut. Kakak kedua tidak lagi melihatnya. Tatapan dinginnya jatuh dengan tepat ke pergelangan tangan adiknya. Kain kasa itu ternyata kembali diwarnai merah darah. Dia berjalan cepat ke sisi tempat tidur, berkata dengan suara berat pada dokter. Sesuaikan dosis obat penenang. Suaranya datar tanpa emosi, tapi tak terbantahkan. Dokter tertegun sejenak, tapi tetap dengan cepat menyesuaikan konsentrasi obat. Seiring obat konsentrasi tinggi masuk, Anran benar-benar jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Napasnya perlahan tenang, air matanya juga perlahan berhenti. Dia seperti boneka yang dikosongkan jiwanya, tanpa kehidupan. Sementara itu, di lantai teratas grup Fu, kakak tertua Fu Tingye bersandar lelah di kursi, memijat pelipisnya yang sakit. Teringat adiknya di ranjang rumah sakit, rasa sakit dan penyesalan yang terlambat hampir mematahkan tulang punggungnya. Dia salah, mereka semua salah, salah besar, kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Merekalah, setiap orang dari mereka, yang dengan tangan sendiri mendorong adik yang suka tertawa itu ke dalam kegelapan tanpa akhir. Akhirnya pengabaian dan kejijian selama 10 tahun itulah yang benar-benar menghancurkannya. Kamar rawat hening menakutkan, hingga kakak tertua Fu Tingye mendorong pintu masuk. Namun begitu masuk, dia merasakan ada yang tidak beres. Adik di tempat tidur tenang tidak wajar. Fu Jinian di samping memegangi kepala tanpa bicara. Dan Fu Yunxiao di sudut semakin meringkuk menjadi bola. Hatinya mencelos, segera bertanya. Apa yang terjadi? Anran bagaimana? Fushizue berbalik dengan dingin, melontarkan kalimat mengejutkan. Aku menyuruh dokter menaikkan dosis obat penenang. Apa? Menaikkan dosis? Kakak tertua seketika mengerti. Pasti terjadi sesuatu. Dia mendesak lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kali ini tatapan kakak tertua langsung mengarah ke Fu Yunxiao. Tatapan dominan penuh perintah. Kakak keempat gemetar secara naluriah, tapi tetap memeluk laptop berjalan ke depan kakak tertua. Namun saat layar menyala, pupil mata kakak tertua mengecil. Yang muncul di sana bukan lagi foto itu, melainkan rekaman CCTV villa keluarga Fu selama beberapa tahun terakhir. Gambar 1, Anran kecil memeluk boneka kelinci, duduk sendirian di depan pintu. Dari senja hingga larut malam. Gambar 2, dia demam tinggi tak kunjung turun, merintih kesakitan, tapi tidak ada satu orang pun di sisinya. Gambar 3, dia dengan takut-takut memberikan kartu ucapan ulang tahun, tapi kakak tertua berjalan melewatinya tanpa melirik sedikitpun. Gambar 4, dia memegang rapor juara 1 umum, tapi tidak bisa menemukan satu pun kakak yang mau berbagi kebahagiaan. Adegan demi adegan, tahun demi tahun, rekaman dingin yang terlupakan ini, kini terpampang berdarah-darah di depan mata. Setiap gambar adalah bukti dosa mereka yang mendorong adiknya ke jurang dengan tangan sendiri. Kakak tertua menatap layar lekat-lekat, napasnya semakin berat. Jantungnya seperti dicabik-cabik berulang kali oleh sebuah tangan. Penyesalan yang datang terlambat menenggelamkannya seperti tsunami. Detik berikutnya dia tiba-tiba mengangkat tangan, meninju dinding dengan keras. Boom! Suara keras terdengar, kulit buku jarinya seketika pecah, darah segar mengalir. Tapi dia sama sekali tidak merasakannya. Dia memaksakan suara serak dari sela gigi. Binatang, kita benar-benar binatang. Pria yang biasanya berkuasa di dunia bisnis ini, kini benar-benar dihancurkan oleh rasa bersalah. Kakak keempat diam-diam menutup laptop, kembali meringkuk ke sudut. Sementara tatapan kakak tertua beralih dari sosok kecil di layar kembali ke wajah adiknya di tempat tidur.
Tatapannya semakin dalam. Kakak tertua menyeret tubuhnya yang terasa kosong keluar dari kamar rawat. Dia butuh udara segar. Keputusasaan yang menyesakkan itu hampir membuatnya gila. Namun tepat saat dia keluar dari lobi lift, bersiap ke taman, suara bariton rendah yang magnetis terdengar dari samping. Presiden Fu. Langkah kaki Fu Tingye berhenti mendadak. Alarm bahaya berbunyi keras di hatinya. Dia berbalik tajam. Tatapan tajamnya seketika mengunci sumber suara. Si Yihan.